Halo teman-teman semua, salam kenal buat teman-teman yang baru yang sudah subscribe channel YouTube ini. Terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah subscribe, dan yang belum jangan lupa subscribe. Saya berdoa supaya video yang ada di konten ini memberkati kita semua. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang identitas diri kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai seorang murid yang mengaku bahwa kita adalah murid dari Tuhan Yesus. Jadi ngomongin identitas adalah sesuatu yang penting, apalagi kalau kita sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang murid, harusnya identitas itu menjelaskan, harusnya identitas itu menunjukkan, mencerminkan, merefleksikan siapa diri kita yang sesungguhnya. 2 atau 3 tahun yang lalu saya buka sebuah account bank, dan yang diminta itu adalah kartu ID. Nah, dalam hal ini KTP, teman-teman. Nah, di KTP itu dilihat kalau saya adalah warga negara Indonesia. Nah, itu menunjukkan identitas saya. Tanpa ada identitas itu, saya mungkin tidak bisa membuka account bank. Jadi, identitas itu penting. Begitu juga di satu daerah, saya dari Sulawesi, ketika saya tahu berbahasa daerah itu, maka saya dirujuk atau dicerminkan atau merefleksikan saya dari daerah itu. Jadi ketika saya tahu bahasa daerah, maka saya adalah bagian dari daerah tersebut. Nah, sebagai murid Kristus gimana dong identitas kita? Sebagai orang percaya, kita harus terlihat, dan identitas kita itu mencerminkan sesungguhnya bahwa kitalah murid Kristus yang sejati. Jangan sampai kita ngomong kalau kita adalah murid Kristus, tapi yang mencermin atau yang kelihatan, yang keluar itu tidak seperti itu. Berbeda teman-teman dengan orang-orang Kristen, orang-orang percaya di masa-masa awal. Ketika mereka dipanggil, mereka disebut, mereka dibilang, oh ini nih seorang Kristen, oh ini kelompok orang Kristen, atau oh ini nih pengikut dari Kristus. Nah, di Antioquia, murid-murid pertama kali atau orang-orang percaya pertama kali disebut sebagai orang Kristen. Nah, tapi tidak mudah teman-teman menjadi pengikut Kristus atau digolongkan atau disebut seorang Kristen pada waktu itu bukan suatu yang mudah. Kenapa? Pada waktu itu sebagai seorang Kristen yang menjadi akibatnya adalah kalau dia kedapatan maka dia akan disiksa, maka dia akan mengalami pengejaran, maka dia akan ditindas baik oleh lingkungan atau otoritas yang pada waktu itu berkuasa. Jadi tidak mudah menjadi seorang pengikut Kristus pada waktu itu. Dan bagaimana di tengah situasi yang tidak mudah itu, bagaimana mereka mengidentifikasikan diri mereka di semuanya tekanan yang terjadi. Lingkungan tidak mendukung, ya. Situasi tidak mudah. Namun yang membedakan mereka supaya orang bisa melihat ataupun orang bisa mengenali itu betul adalah orang Kristen. Itu betul adalah pengikut Kristus. Itu betul mereka yang menjadi murid dari Yesus Kristus. Bagaimana mereka mengenali adalah sifat mereka, adalah ciri yang mereka tunjukkan, yaitu di tengah dia dikejar-kejar dan mungkin mengalami ketakutan, tapi mereka tidak berhenti untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesamanya, mengasihi lingkungan, bahkan mengasihi orang-orang yang membenci mereka, membenci komunitas mereka. Satu hal yang sangat memberkati saya waktu membaca Kisah Rasul, teman-teman, Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas itu adalah ketika kelompok orang percaya, orang Kristen yang ada di Yerusalem mengalami kelaparan, orang-orang yang ada di bagian yang lain, Roma bahkan Antioquia, mengumpulkan uang untuk dikirim ke Yerusalem, padahal mereka sendiri mengalami kesusahan, supaya orang di Yerusalem ini bisa makan. Itu bukan sesuatu yang mudah tentunya, tapi mereka melakukan itu. Karena apa? Mereka tahu identitas mereka itu adalah orang yang harus mengasihi sesama, orang yang harus mengasihi seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Di Filipi 1 ayat 29, Paulus nulis gini, kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Nah, ini unik teman-teman ya. Jadi sebagai orang percaya kita dikaruniakan untuk percaya, bukan saja percaya kepada Kristus, kita dikaruniakan untuk itu tentunya supaya kita diselamatkan. Tapi di waktu yang sama juga
penderitaan menjadi bagian kita. Nah, tidak mudah untuk mencerna ini dan tidak semua orang bisa menerima. Tapi itu yang terjadi itu ketika orang-orang percaya di awal-awal mula mengikut Kristus di Kisah Para Rasul, mereka mengalami aniaya. Mereka mengalami tekanan dari lingkungan, dari sekitar. Namun di waktu yang sama mereka mengalami kasih karunia Tuhan, yaitu percaya dan diselamatkan. Seperti yang Yesus katakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di tengah situasi yang saat ini, teman-teman, kasih itu perlu diwujud nyatakan. Kita tidak boleh dan tidak pernah boleh hilang. Ciri atau citra atau refleksi, cerminan tentang kasih yang keluar dari diri kita kepada orang lain itu nggak boleh hilang. Karena itu adalah identitas kita yang menjelaskan bahwa kita adalah seorang Kristen. Kita adalah seorang pengikut dari Yesus Kristus. Dalam kesakitan, dalam keterlukaan, dalam amarah, dalam kebencian, di waktu yang sama itu juga kita harus mau mengampuni atau mengasihi mereka yang melakukan hal-hal tersebut kepada diri kita. Karena jelas identitas kita adalah orang yang mengasihi, orang yang melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Dia ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan meskipun sulit. Di tengah pandemi ini bagaimana? Seringkali di tengah pandemi ini kepentingan diri sendiri, sifat-sifat individualistik seringkali muncul dan mengikis sifat atau sikap kita yang harusnya mau mengasihi orang lain itu. Jangan sampai, teman-teman. Jadi hati-hati, semoga sifat kita yang adalah identitas kita itu, yaitu mengasihi dan juga mengampuni, tetap terlihat sebagai seorang murid. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi teman-teman, kita adalah orang yang mengasihi. Itu identitas kita yang sesungguhnya. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Kita tahu bagaimana belajar mengasihi itu karena kita sudah lebih dahulu dikasihi. Jangan sampai kita tidak tahu diri, kita sudah dikasihi tapi kita tidak mau mengasihi orang lain. Kita dapat mengasihi dengan tulus karena sadar kita sudah lebih dahulu dikasihi oleh Allah melalui Yesus Kristus, melalui pengorbanannya, melalui semua tindakan-tindakan yang nyata yang Yesus lakukan di kayu salib untuk kita semua. Oke teman-teman, semoga konten kali ini menguatkan kita semua, bermanfaat untuk kita dan memberkati teman-teman semua yang menyaksikan. Buat yang belum like, belum subscribe, jangan lupa subscribe konten ini, subscribe konten YouTube channel ini, dan bagikan untuk saudara-saudara semua yang teman-teman kenal. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.